Bismillah. Ustaz, izin Ustaz. Nah, saya izinkan. Saya sudah sering hadir di kajian di sini. Mau tanya Ustaz. Saya sudah sering ngaji di kajian sini Ustaz. Kurang dekat. Oke. Udah. Ya. Siap. Saya sering hadir di kajian di rumah sini. Mau tanya Ustadz dari mana ini ya gitu loh. Dulu belajar di mana dan apa benar murid Syekh Utsaimin? Nah, mungkin Ustadz bersedia menerangkan kronologis bukan kronologis. Ustadz ini dari mana gitu loh. Iya, kayaknya ini bukan pertanyaan antum. Enggak. Pertanyaan titipan. Oh, iya, titipan. Iya. Ya, titipan jasa ini Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Sejarah sih ya, jadi saya ceritakan semua ya. Dulu saya itu sekolah di Muhammadiyah. SD-nya Muhammadiyah, SMA juga Muhammadiyah. SMP kebetulan diterima di negeri. Tetapi aktivitasnya justru di Al-Irsyad. Karena mungkin mukanya Arab kan begitu ya. Di Al-Irsyad itu banyak orang Arabnya, sehingga dirangkul untuk aktif di sana, namanya pelajar Al-Irsyad. Sehingga aktivitasnya justru banyaknya bukan di sekolah, tetapi di Al-Irsyad tadi. Saya ikut LDO, ikut basic training, ikut pesantren Ramadan, ikut itu di Al-Irsyad. Sehingga saya kenal beberapa ustadz di sana, ustadz muda. Di antara ustadz muda itu membimbing kita untuk puasa Senin Kemis, buka bersama begitu kan. Sampai menganjurkan untuk ke Libya. Maka saya sekolah melanjutkan dari SMA ke Libya. Libya Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Dulu namanya LPBA ketika saya masuk. Sekarang sudah jadi Libya. Sampai selesai. Setelah selesai i'dad lughawi dan program tadi, saya diutus oleh Libya juga untuk mengajar di pondok pesantren Al-Irsyad begitu. Ya qadarullah, bukan saya yang minta, tetapi Al-Irsyadnya minta ke sana, minta ke Libya untuk bantuan guru. Yang dikirimnya ana sama satu orang lagi berdua. Selanjutnya ya, saya di sana menunggu menunggu pendaftaran ke Madinah dan ke Libya yang jenjang berikutnya kuliahnya. Ternyata yang diterima yang di sini, maka saya melanjutkan ke Jakarta lagi kuliah. Pada tahun kedua ada tawaran untuk berangkat ke Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya berangkat dengan pertimbangan, walaupun di sini belum selesai, masih baru tingkat kedua atau tingkat pertama, lulus tingkat kedua. Pertama lingkungannya yang saya harus berdesak-desakan dengan laki perempuan dalam bus setiap saat, setiap hari berangkat dan pulang, itu satu. Kedua, saya sudah mulai paham pengajar-pengajarnya campur. Ada yang ikhwani, ada yang hizbi, ada yang bahkan ada yang selalu cerita tentang perjalanan ikhwan muslimin di Mesir. Pelajarannya sering hilang untuk cerita itu. Iya. Sehingga ketika ada tawaran ke Syekh Utsaimin, saya tidak ragu-ragu, langsung berangkat ke sana. Itu barakallahu fikum perjalanan belajar saya. Sampai ketika saya minta untuk membawa keluarga biar bisa lebih lama gitu di sana. Karena tanggung jawab juga kan, para ulama juga memberikan syarat ya, bahwa keluarga pun punya hak begitu. Nggak bisa usul sana berangkat ke sini ke sana, sampai kesimpulannya tidak bisa kalau gajinya cuma sekian. Dulu saya sambil belajar di Syekh Utsaimin itu saya mengajar juga di Islamic Center.
namanya Al-Jaliyat. Ilham Islam terus Unaizah itu Masya Allah ya, kajian-kajian kita untuk orang Indonesia, jadi bahasa Indonesia itu direkam sehingga datanya banyak lengkap di sana. Disuruh nulis juga, saya tulis nasihat begitu, ditulis menjadi leaflet kecil-kecil ya. Di antaranya mungkin ada yang pernah haji atau umrah mendapatkan buku pembagian judulnya La Taqrabuz Zina, jangan dekati zina. Itu tulisan saya ketika di sana, ketika di Islamic Center Unaizah. Kalau gajinya di atas 2.000 real baru boleh bawa keluarga. Kalau masih 1.000 real tidak boleh begitu. Itu di masa kalau TKI biasa cuma 600-700. Saya waktu itu sudah 1.000 memang. Tetapi belum boleh bawa keluarga. Akhirnya terpaksa pulang. Barakallahu fikum. Ini tidak sampai 2 tahun. Alhamdulillah. Banyak pelajaran yang kita timba karena pelajaran beliau tidak libur, tidak pernah libur kecuali kalau safar. Jadi kalau selama Syekh Utsaimin ada di Malaysia, ya selalu ngajar. Dari mulai maghrib sampai isya 1 pelajaran, setelah isya sampai qomat 1 pelajaran lagi. Itu baru syekhnya. Pagi ada pelajaran murid-muridnya, sore juga ada pelajaran dan saya ikut juga. Saya ambil Umdatul Ahkam juga, saya ambil Kitabut Tauhid dengan beberapa murid-muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah. Cukup? Ada lagi yang ditanyakan? Baru kali ini saya ditanya masalah ini. Seumur-umur ya. Kenapa? Bismillah Ustaz, mau bertanya lagi Ustaz. Misalkan ada seorang suami bekerja sebagai supir taksi Ustaz. Kebetulan singkat cerita mendapat penumpang minta diantar ke tempat maksiat. Nah, ini yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustaz? Dan apakah upah yang dia dapatkan itu halal atau haram Ustaz? Afwan, jazakumullah khair. Berbicara upah berarti sudah diantar nih ya. Ya kan? Harusnya nanya dulu sebelum ngantar. Barakallahu fikum. Kalau dilihat dari dasar hukumnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, berarti engkau tidak boleh membantu orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Kalau saja dia tidak ngomong, Pak, Jalan Panjaitan, ya udah antar aja. Ternyata di sana tempat karaoke, tempat apa, ya urusan dia. Karena tadi tidak ngomong gitu. Tapi kalau ngomong, antarkan saya ke tempat maksiat A. Oh maaf, saya tidak narik yang ke sana. Assalamualaikum. Insya Allah diganti oleh Allah dengan yang lain, yang lebih baik. Karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan dilarang, enggak boleh bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Tetapi itu tadi catatan pentingnya, tidak perlu menyelidik. Mau apa? Ya jangan, urusan dia. Mau ngapa mau apa. Pokoknya antar saja. Mana Pak? Tanah Abang. Ya udah Tanah Abang. Nggak mau ngapain sih? Nggak perlu begitu. Sama dengan pedagang. Orang jual kan barang-barang tuh kadang-kadang bisa ada yang barang yang bisa dipakai baik, bisa dipakai jelek. Beli ya kasih. Jangan tanya, ini mau dipakai baik apa pakai jelek? Ya urusan dia, kita nggak tahu. Barangnya, zatnya halal, ya halal, begitu. Wallahu taala alam bissawab. Nah, sudah. Baik, fadhal. Terakhir. Apa Ustaz? Ini bertanya sedikit Ustaz. Pertanyaan titipan Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah orang yang sudah meninggal saling bertemu di alam kubur? Itu yang pertama Ustaz. Orang-orang yang? Apakah orang yang sudah meninggal saling bertemu di alam kubur Ustaz? Dan untuk yang kedua, apakah jual beli saham dibolehkan secara syariah? Ya.
Nah, ada lagi. Afwan Ustaz. Ada Tiga. satu lagi. Ada lagi, fadhol. Terakhir tapi 3. Iya. Nah, yang ketiga apa? Apa arti dari silah dan rahim dalam konteks silaturahmi? Oh gitu. Pertanyaan ibu-ibu katanya Ustaz. Ya. Jazakallah Silah khair, Ustaz. dan rahim. Silaturahmi adalah dari 2 kata, silah yang artinya menyambung, sedangkan rahim adalah hubungan keluarga. Mengapa hubungan keluarga diambil dengan kata rahim? Kaitannya dengan apa yang ada di perut seorang ibu yang juga disebut rahim. Jadi yang hubungan kelahiran, ibu, bapak, nenek, kakek dan seterusnya. Terus karena ada ibu, ada bapak, ada bibi, paman, saudara ibu, saudara bapak, itu semua disebut rahim. Jadi hubungan rahim adalah hubungan kerabat yang berkait dengan nasab. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan yang pertama tentang silaturahmi antara orang-orang di kubur yang sudah meninggal, saya tidak tahu ada dalil-dalil yang jelas riwayatnya sahih dan maknanya juga jelas. Maksudnya qat'iyud dilalah dan qat'iyud thubut, saya tidak tahu. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu bukunya, yang sampai bukunya pun diperdebatkan apakah betul bukunya Ibnu Qayyim atau bukan, namanya kitab Ar-Ruh. Mengapa kok diperdebatkan? Karena di situ ada berita tentang ahli kubur itu saling ziarah dan sebagainya. Tapi riwayat-riwayat dalilnya tidak ada kecuali mimpi. Imam Fulan bermimpi. Dalam ucapan para ulama ahli sunnah, mimpi itu nggak bisa jadi dalil, walaupun mimpinya orang soleh. Sehingga ini kok berbeda Ibnu Qayyim. Yang rajih wallahu taala alam, yang lebih kuat pendapatnya bahwa itu buku Ibnu Qayyim memang sebelum ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Setelah ketemu beliau berubah, ya. Berubahnya semakin kepada dalil-dalil yang syar'i. Ini azakumullah masalah silaturahmi, sehingga saya tidak tahu yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang kuburannya diberi oleh Allah cahaya kalau kuburan orang beriman, kemudian dibukakan saluran ke dalam surga sehingga dia menghirup segar dan harumnya surga, dilapangkan, itu ada. Sebaliknya kalau dia orang yang pantas diadab, disempitkan kuburannya sehingga bersilangan tulang rusuknya, kemudian dibukakan saluran dari api neraka sehingga dia merasakan bau busuknya dan panasnya api neraka dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ketiga adalah jual beli saham. Saham setahu saya, luruskan saya kalau ternyata salah, adalah urun bagian dana untuk usaha bersama. Sehingga kalau ada satu perusahaan membutuhkan 10 bagian misalnya, maka ada misalnya 5 orang masing-masing memberikan 2 bagian. Maka yang ini karena 2 bagian berarti 1/5-nya. Ini juga 1/5-nya, ini 1/5. Nanti keuntungan dibagi 1/5. Kalau untung, kalau rugi, bagi rugi. Tayyib, ini dulu. Berarti kalau ini saham seperti ini, maka ini syar'i, boleh. Barakallahu fikum. Dan itu disebut dalam bahasa Arab syirkah. Syirkah itu urun usaha bersama. Untung bagi untung, rugi bagi rugi. Sehingga jangan kita yang menaruh saham mengatakan pokoknya saya tidak mau tahu, saya harus untung. Itu bukan saham namanya, itu riba. Seperti orang naruh di bank harus untung, harus saya dikasih. Tetapi kalau yang namanya saham dengan syirkah tadi adalah untung bagi untung, rugi bagi rugi. Kalau untungnya 20, masing-masing mendapatkan 4 begitu. 5 orang tadi. Kalau untungnya 30 ya berarti 6. Kalau rugi 10 ya sudah dibagi-bagi ruginya.
Sama seperti tadi kerugiannya. Kamu dapat kerugian 2, kamu 2. Sekarang setelah saya punya saham di situ, 5 orang tadi, yang satu berkata pada temannya, "Udah, saham saya dibeli aja olehmu," begitu. Ini barakallahu fikum namanya ambil alih saham ya, dengan dibayar orang tadi berapa uang yang ada di situ. Kenapa tidak modal awal? Karena sekarang sudah berkembang sehingga bisa menjadi besar. 1/5-nya dia diganti oleh temannya tadi. Dah, 1/5-nya kamu saya ganti. Nih, kamu lepas, saya menjadi 4 sahamnya, begitu. Apakah yang terjadi di bursa saham seperti itu atau tidak? Itu yang saya tidak tahu. Ya. Kalau seperti itu silahkan, tetapi kalau ternyata ada jual beli uang, itu sudah pusing, saya tidak tahu, nggak bisa menjawab. Ini 2 misalnya tadi ya, anggap 2 miliar. Karena perusahaannya maju, saya jual ke orang kedua 4 miliar. Padahal yang dia taruh cuma 2, jadi 4. Dibeli lagi 6, bagi lagi 8. Padahal yang ada di situ cuma 2 miliar. Ini yang saya tidak berani berbicara kalau itu halal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari sisi lain, bursa saham itu yang saya tahu lagi ya, bahwa mereka melihat sekian perusahaan, dia pindahkan dari sini ke sana, dari sana ke sini dan sebagainya, dalam keadaan mengira kalau perusahaan ini akan maju. Ternyata tidak, dia rugi. Yang dia pindahkan ke sana malah untung. Ini ada spekulasi. Spekulasi itu di dalam hadis disebutkan gharar. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli spekulasi seperti itu, kayak judi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.